Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk pertemuan kedua, bab yang kedua tentang pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami tentang pesawat sederhana, contoh-contohnya, macam-macamnya, serta aplikasinya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu gambar-gambar berikut. Jadi ini bingung mau mengambil air di dalam sumur yang kebetulan sumurnya dalam, ini pakainya apa. Kemudian bapak ini juga bingung karena mau menaikkan drum-drum berisi cairan yang berat ini ke atas truk. Tentunya dia tidak akan kuat kalau harus mengangkatnya dengan cara yang biasa. Demikian juga mas ini mau mencabut paku ini juga dengan tangan, mungkin tidak akan bisa dicabut dengan tangan. Nah, untuk itulah karena kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka dibuatlah yang namanya pesawat sederhana, yaitu alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi pesawat sederhana adalah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang akan kita pelajari pada materi kali ini untuk pesawat sederhana ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Kita mulai dari katrol. Jadi kita kembali ke mas-mas yang mau ambil air tadi. Jadi untuk mengambil air di dalam sumur yang dalam tentunya akan sulit. Nah, tetapi manusia bisa membuat alat semacam ini yang disebut dengan katrol. Dengan katrol tentunya akan menjadi mudah mengambil air, tidak seperti ini, atau apalagi seperti ini malah lebih berbahaya ya. Nanti kalau jungkel masuk ke dalam sumur malah repot lagi. Nah, dengan adanya katrol maka kakek-kakek pun bisa mengambil air dengan mudah. Nah, ini adalah manfaat dari pesawat sederhana yang disebut dengan katrol, mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian katrol ada 3 macam, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda atau katrol gabungan. Kita mulai dari katrol tetap, yaitu katrol yang katrolnya itu tetap tidak berpindah tempat. Cirinya mempunyai keuntungan mekanis atau MK sama dengan 1. Nah, MK sendiri adalah gaya berat dibagi dengan gaya kuasa. Jadi berat benda atau gaya berat benda dibagi gaya kuasa ini sama dengan 1, atau gaya kuasa dan gaya berat ini besarnya sama. Jadi misalnya benda ini beratnya 100 Newton, maka dibutuhkan gaya untuk menarik benda tersebut minimal 100 Newton juga. Jika kurang dari 100 Newton tentunya tidak akan bisa terangkat. Jadi itu dapat dikatakan katrol tetap ini tidak meringankan karena beban yang diangkat membutuhkan kuasa yang sama besar dengan gaya beratnya. Tetapi kelebihannya adalah arah dari gaya kuasa ini adalah ke atas, tidak ke atas tetapi ke bawah. Ya. Jadi benda ini akan ditarik ke atas tapi nariknya ke bawah. Ini keuntungannya. Sehingga lebih mudah menarik benda dengan cara menarik ke bawah dibandingkan dengan cara menarik ke atas. Yang kedua, katrol bergerak. Jadi katrolnya ini bergerak, bisa naik, bisa turun, mempunyai keuntungan mekanis besarnya 2. Jadi karena keuntungan mekanisnya 2, maka FB bagi FK sama dengan 2, maka FK atau gaya kuasa adalah FB gaya berat dibagi 2. Jadi berat benda yang diangkat ini hanya membutuhkan kuasa separuh dari berat benda ini. Jadi kalau benda mempunyai berat 100 Newton, maka untuk mengangkat benda dengan katrol bergerak ini hanya butuh gaya kuasa minimal 50 Newton. Ya, tidak harus 100, 50 Newton saja sudah bisa. Karena gaya kuasa yang dibutuhkan hanya separuh atau berat benda dibagi 2. Kemudian katrol ganda atau katrol gabungan. Jadi kalau katrol gabungan ini ada yang tetap, ada yang bergerak, digabung menjadi 1. Keuntungan mekanisnya adalah tergantung banyak tali penghubung yang mengangkat benda.
Jadi benda ini diangkat oleh tali penghubung jumlahnya 2. Maka jadi ini 1, 2. Ini yang ini tidak mengangkat, ini hanya menarik. Ya. Jadi ini yang mengangkat benda ini ada 2, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Jadi ini prinsipnya masih sama dengan tadi katrol bergerak. Bedanya kalau katrol bergerak tadi menarik, gaya kuasanya nariknya ke atas. Kita kembali lagi, ini ya. Jadi kuasanya nariknya ke atas, sedangkan yang ini nariknya adalah ke arah bawah, sehingga lebih mudah. Tetapi untuk gaya kuasa yang dibutuhkan masih sama, setengah dari gaya berat benda atau separuh dari berat benda. Berikutnya contoh yang lain untuk katrol ganda, misalnya seperti ini. Berapakah keuntungan mekanisnya? Untuk mengetahui keuntungan mekanis kita harus mencari atau menghitung jumlah tali penghubung yang mengangkat benda. Jadi yang mengangkat benda ini adalah 1, 2, 3. Yang F-nya ini sendiri, tali ini tidak mengangkat benda, maka tidak perlu kita hitung. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 3. Jadi kalau 3, maka misalnya contoh beban yang diangkat beratnya 600 Newton, berapa gaya minimal yang dibutuhkan? Jadi keuntungan mekanis sama dengan gaya berat dibagi gaya kuasa. Kalau keuntungan mekanisnya 3, gaya berat bendanya 600, maka berapakah gaya kuasanya? Nah, ini tinggal ditukar tempat dengan 3. Maka FK sama dengan 600 dibagi 3. 600 dibagi 3 sama dengan 200 Newton. Jadi dengan sistem katrol seperti ini, benda seberat 600 Newton hanya membutuhkan gaya minimal 200 Newton saja sudah bisa terangkat. Nah, itu keuntungan dari katrol berganda, bisa membuat benda-benda yang berat bisa terangkat dengan gaya kuasa yang lebih kecil. Nah, contoh-contoh katrol ganda dalam kehidupan sehari-hari ini ada seperti ini. Kemudian yang agak banyak yang seperti ini, banyak terdapat di bengkel-bengkel. Kemudian di pabrik-pabrik ini juga banyak katrol yang menggunakan rantai seperti ini juga termasuk contoh dari katrol berganda atau katrol ganda. Soal katrol, perhatikan gambar, hitung besarnya MK. Jika beban yang diangkat 1000 Newton, berapa gaya kuasa minimal yang harus dikeluarkan? Cara menghitungnya seperti tadi, pertama kalian harus mencari besarnya MK terlebih dahulu. MK-nya adalah jumlah tali penghubung. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti MK-nya adalah 4. Nah, kalau MK-nya 4, maka nanti dimasukkan MK sama dengan FB dibagi FK, akan ketemu berapakah FK yang dibutuhkan untuk mengangkat 1000 Newton ini. Ya. Nah, nanti silahkan kamu kerjakan sendiri. Kemudian contoh yang kedua sama, berapakah MK-nya? Berarti MK-nya penghubungnya 1, 2, 3. Ya. Kalau MK-nya 3, kuasanya 400 Newton, ini kuasa ya, bukan berat benda, bukan gaya berat benda. Jadi nanti kamu letakkan 400 ini di bagian FK. MK sama dengan FB bagi FK. Berarti 3 sama dengan FB dibagi 400, maka FB sama dengan titik-titik. Silahkan kalian latihan sendiri. Selanjutnya, roda berporos. Jadi kalian di rumah tentu punya sepeda, baik sepeda angin maupun sepeda motor, atau mungkin kursi roda, sepatu roda, ini semuanya menggunakan roda, dan roda-roda ini mempunyai poros terletak di tengah-tengah. Bayangkan kalau porosnya ada di pinggir, maka nanti kalian mesti kesulitan untuk mengendarinya. Jadi roda berporos ini termasuk salah satu pesawat sederhana, karena dengan roda berporos ini maka kita bisa bergerak atau berpindah tempat menggunakan sepeda atau kursi roda atau
sepatu roda dengan cepat, ya, tanpa kesulitan. Jadi ini mempermudah pekerjaan manusia, maka termasuk pesawat sederhana. Nah, roda berporos ini juga diterapkan pada mesin-mesin. Pada mesin-mesin sepeda motor maupun mobil, di dalamnya juga terdapat roda-roda berporos seperti ini. Ini semuanya adalah prinsip dari pesawat sederhana. Selanjutnya, kita tadi di awal melihat bapak-bapak yang mau menaikkan drum berisi penuh cairan ke atas truk, tidak bisa karena tidak kuat. Maka cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan bidang miring. Nah, dengan bidang miring ini nanti bisa digelindingkan ke atas dengan lebih mudah daripada harus diangkat tanpa bantuan bidang miring. Jadi contoh-contoh bidang miring yang lain adalah paku, ini bagian ujungnya adalah miring. Kalau misalnya tidak ada sisi miring di ujung paku, maka tentunya sulit untuk ditancapkan. Kemudian tangga ini juga dibuat miring. Misalnya rumah 2 lantai, tanpa ada tangga yang miring, tetapi tangganya langsung tegak ke atas, tentunya akan lebih sulit untuk naik ke lantai 2. Kemudian pada skrup ini juga sama, ini ada bagian sisi yang miring, makin termasuk bidang miring. Pahat, pisau, kapak, ini juga ujung-ujungnya semuanya adalah termasuk bidang miring, juga termasuk bor. Jadi bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Ini adalah gaya kuasa, ini adalah gaya berat. Benda-benda yang berat ketika melewati bidang miring akan menjadi lebih kecil gaya yang dibutuhkan. Ya. Kemudian panjang bidang miring ini adalah S, tinggi bidang miring adalah H. Maka hubungan dari masing-masing variabel ini adalah supaya mudah kalian mengingat, yang tegak dikalikan dengan yang tegak, yang miring dikalikan dengan yang miring. Jadi yang tegak adalah W dan H, berat dan tinggi bidang miring. Kemudian yang miring adalah F atau gaya kuasa dan S atau panjang bidang miring. Jadi rumus atau persamaan pada bidang miring, W kali H sama dengan F kali S. Kemudian kalau mencari keuntungan mekanisnya, itu adalah yang besar dikurangi yang kecil, beratnya dikurangi gaya, W bagi F atau S dibagi H. Ini adalah keuntungan dari bidang miring. Contoh soal, perhatikan gambar. Jadi ini ada sebuah gambar ketinggian 2 meter, bidang miringnya panjangnya 10 meter. Mau menaikkan benda dengan berat 500 Newton. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan? Ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, hitunglah keuntungan mekanisnya. Jadi keuntungan mekanis ini adalah yang besar dibagi yang kecil. Ini yang ada adalah bidang miring dan tinggi bidang miring. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian besar kuasa minimal untuk menaikkan balok. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke persamaan W bagi F sama dengan S bagi H. Atau kalian bisa juga menggunakan W kali 2, 500 kalikan 2 sama dengan F kalikan 10. Ini juga boleh, ya. Jadi seperti ini. F dikalikan 10 sama dengan 500 dikalikan 2. Maka sama dengan 500 kali 2 ini sama dengan 1000 dibagi 10. Hasilnya adalah 100 Newton. Ya. Jadi kalau kalian supaya paham, dihentikan dulu videonya, kamu amati, kamu pahami. Kalau kurang jelas bisa kalian tanyakan lewat grup WA. Soal, perhatikan gambar. Hitunglah keuntungan mekanis, hitung berat benda maksimal yang bisa didorong. Nah, ini kebalikan dari contoh yang tadi. Kalau contoh tadi yang ditanyakan adalah gaya kuasa, yang diketahui adalah beratnya. Tapi ini dibalik, yang ditanyakan adalah beratnya. Kemudian soal yang kedua, ini yang bawah, hitunglah keuntungan mekanisnya dan hitung besar gaya minimal untuk menarik balok.
Yang paling gampang mungkin kalian sudah hafal, ini untuk mencari keuntungan mekanis yaitu miring dibagi tegaknya. Jadi 3 bagi 2 sama dengan 3/2 atau 1,5 ya. Jadi keuntungan mekanisnya 1,5. Kalau yang ini 4 meter dan 2 meter, berarti keuntungan mekanisnya soal nomor 2 adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, nanti untuk W dan F silahkan kamu hitung sendiri, dan nanti juga akan muncul pada soal latihan. Kita lanjutkan. Jadi tadi pada awal sudah ada juga gambar paku yang menancap pada paku, mau dicabut pakai tangan, tangannya tentunya akan sakit. Maka Bapak ini harus berpikir bagaimana cara mencabut paku dengan mudah. Nah, kalau dengan tangan pasti tidak mungkin ini dicabut, kecuali orang yang sakti. Nah, untuk mencabutnya alatnya seperti ini dengan menggunakan palu yang ujungnya ada belahannya, tinggal dimasukkan kemudian ditarik, maka nanti paku dapat tercabut dengan mudah. Jadi prinsipnya seperti ini. Paku ini adalah beban atau gaya beban, kemudian ditarik dengan kuasa. Kuasanya ada pada gagang palu ini. Kemudian bagian yang menempel sebagai landasan ini disebut dengan titik tumpu. Jadi antara jarak titik tumpu dengan beban dan titik tumpu dengan kuasa ini tentu lebih panjang yang jarak ke kuasa. Kalau kurang kuat, bisa saja ini kuasanya disambung agak panjang. Semakin panjang kuasanya, ini makin kuat untuk menarik paku ini. Jadi pengungkit atau tuas itu adalah alat untuk memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gayanya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan pada pengungkit atau tuas. Ini disebut tumpuan. Benda yang mau diangkat atau dipindahkan ini namanya gaya beban atau FB. Kemudian gaya untuk menggerakkan benda ini namanya gaya kuasa atau FK. Kemudian jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu ini namanya lengan kuasa. Sedangkan titik tumpu dengan beban namanya lengan beban, ya. Jadi LB ini jarak tumpuan ke beban. Sedangkan LK jarak tumpuan ke kuasa. Jadi ngitungnya dari tumpuan. Persamaannya keuntungan mekanis adalah FB dibagi FK atau LK dibagi LB. Ini adalah keuntungan mekanis dari pengungkit. Jadi untuk persamaannya kamu bisa ambil ini semuanya ya, atau bisa juga dipotong saja di sini. Nanti untuk penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan pengungkit. Ya. Atau supaya mudah mengingat-ingat itu kalian kalikan lengan dengan gayanya ya. Jadi kalau kuasa dikalikan dengan lengan kuasa, beban dikalikan dengan lengan beban ya. Jadi FB kalikan LB sama dengan FK kalikan LK ya. Jadi untuk mengingat-ingat supaya mudah, gaya dikalikan lengannya ya. Kalau gaya kuasa kalikan lengan kuasa, gaya berat atau gaya beban dikalikan dengan lengan beban. Macam-macam pengungkit atau tuas. Ada 3 macam pengungkit. Jenis yang pertama itu adalah tuas yang bagian tengahnya adalah tumpuan atau titik tumpu. Jadi titik tumpunya di tengah ini disebut jenis pertama. Contohnya gunting. Gunting ini tumpuannya ada di tengah-tengah. Contoh yang lain, ini adalah pemotong kuku. Jadi tumpuannya ada di tengah-tengah, kuasanya di sebelah sini, kemudian bebannya kukunya di sini. Tang ini juga sama. Kemudian permainan jungkat-jungkit, kemudian pencongkel ini juga termasuk contoh pengungkit atau tuas jenis pertama. Berikutnya tuas jenis kedua. Ini cirinya adalah yang di tengah-tengah bukan tumpuan tetapi beban. Jadi yang
di tengah beban ini disebut tuas jenis kedua. Contohnya pembuka tutup botol. Jadi kalau botol-botol minuman yang terbuat dari kaleng itu membukanya ada pencongkelnya. Nah, ini bagian tengah-tengah ini adalah beban untuk membuka tutup. Tumpuannya di sini, kuasanya adalah tangan kita. Ini disebut jenis yang kedua karena bebannya di tengah. Contoh yang lain adalah pemotong kertas. Kalau kalian pernah ke fotokopi, pemotong kertasnya seperti ini. Kertasnya ini adalah beban, tumpunya di pojok, kuasanya juga di pojok. Kemudian pemecah biji kenari. Mungkin kalau di sini jarang ada ya. Ini kemudian gerobak sorong. Ya, ini juga termasuk bebannya ini ada di tengah, maka termasuk tuas jenis yang kedua. Berikutnya tuas jenis yang ketiga, itu yang di tengah adalah kuasa. Jadi kalau yang di tengah kuasa namanya pengukit jenis ketiga. Jadi misalnya penjepit apa ini ya? Pinset. Jadi pinset ini adalah titik tumpunya di sini. Kemudian bebannya ada di sini, kuasanya nanti ditekan di bagian tengah-tengahnya. Jadi kalau kalian pakai pinset itu yang ditekan bagian tengahnya itu adalah kuasanya. Contoh yang lain misalnya staples. Ini bebannya pada staplesnya, tumpuannya di belakang, tengah-tengahnya yang kita tekan. Kemudian contoh lain adalah sekop. Jadi kuasanya ada di tengah, tumpuannya di ujung sekop, bebannya ada juga di ujung. Contoh yang lain lagi misalnya penjepit arang. Penjepit arang itu juga contoh tuas jenis ketiga. Kemudian ketika mancing, pancing itu juga sama. Itu yang di tengah-tengah adalah kuasa ketika mendapatkan ikan, yang ditarik adalah tengahnya bukan ujungnya. Maka termasuk pengukit atau tuas jenis yang ketiga. Contoh soal, perhatikan gambar berapa gaya kuasa yang dibutuhkan. Jadi ini titik tumpunya, ini beban, ini kuasa. Maka menjawabnya beban dikalikan lengan beban, kuasa dikalikan lengan kuasa. Ya, ini seperti ini. Kemudian ini bebannya 800 Newton, lengan bebannya 40 cm, lengan kuasanya 160 cm. Maka 800 kali 40 sama dengan FK kali 160. Maka FK-nya sama dengan 160-nya pindah dengan ke sisi yang lain. Jadi kita kumpulkan angka dengan angka. Menjadi 800 kali 40 bagi 160. Maka hasilnya sama dengan 20 Newton. Contoh yang kedua, ini tumpuannya ada di ujung. Kemudian di tengah adalah beban. Kalau di tengah beban maka disebut tuas jenis keberapa? Iya, kedua. Maka gaya yang dibutuhkan, gaya kuasa yang dibutuhkan adalah rumusnya tadi sama, FB kali LB, FK kali LK. Nah, bebannya 200, lengan bebannya 10 cm. Kemudian FK-nya yang dicari, kita tulis FK dikalikan 50. Loh kok 50? Padahal di sini tertulis 40 cm. Nah, kamu ingat lagi bahwa yang namanya lengan kuasa itu dihitung dari tumpuan sampai ke kuasa. Jadi ini 40 ditambah 10 ya. Jadi jangan terkecoh dengan angkanya 40 ini saja. Sehingga kalau dipisahkan angka dengan variabel yang kita cari menjadi seperti ini, pindah 50-nya, maka akan ketemu 40 Newton. Demikian untuk soal tentang pesawat sederhana beserta soal-soalnya. Jangan lupa tulis komentar di bagian bawah, buat ringkasan di buku catatan kamu supaya nanti kalian belajarnya menjadi lebih mudah. Dan jangan lupa juga kerjakan tugas-tugasnya. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang ketiga, insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.